Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akhi Fale. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7 dengan bab yang ke-6 dengan tema menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan. Nah, sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Alaniyatus sholihah, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sedikit informasi sebelum kita melanjutkan materi kita. Nanti di tengah pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi di tengah-tengah nanti Pak Fala akan menyebutkan tugasnya, silakan dicari dan dikerjakan. Baik. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar bab yang ke-6, yang pertama menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, untuk prakteknya yaitu mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Kemudian menyimpulkan dampak sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sesuai isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dengan fenomena sosial, menyajikannya dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Baiklah anak-anak, untuk prawacana, pembukaan atau pendahuluan. Nah, tahukah kalian ini gambar apa? Sujud syukur atas kenikmatan Allah. Kemudian syukur, alhamdulillah, syukur dengan lisan. Dan juga ada gambar musibah, gempa bumi. Kemudian juga sabar atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Baiklah anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama, Allah juga memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makanan, dan lain sebagainya untuk menguji manusia. Kenikmatan musibah merupakan ujian bagi kita semuanya. Bagaimanakah mereka dalam menghadapi atau menerima kenikmatan, dan bagaimanakah sikap mereka dalam menghadapi musibah atau bencana? Akankah orang yang diberikan nikmat itu bersyukur? Akankah orang yang ditimpa musibah itu akan bersabar? Nah, apa sih sabar itu? Apa sih syukur itu? Untuk selengkapnya, mari kita memasuki materinya. Baiklah anak-anak, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, indahnya sabar dan syukur. An Abi Yahya Syuhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Abi Yahya Syuhaib bin Sinan berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban, sungguh menakjubkan,
li amril mu'mini, urusan seorang mukmin, inna amrohu kullahu khairun, bahwa semua urusannya adalah baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, hal ini tidak dapat didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya yaitu adalah menyebutkan 3 macam syukur beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan temukan jawabannya pada pembelajaran kali ini. Tugas yang pertama bab yang ke-6 nanti dikumpulkan menunggu informasi dari kami. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan materi kita. Isi kandungan dari hadis yang telah kami sampaikan tadi, yang pertama yaitu bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat yang susah atau sulit itu lebih utama. Kemudian yang kedua adalah syukur dan sabar adalah penyempurna keimanan seorang hamba, penyempurna keyakinan seorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu dibagi menjadi 2 bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Bahwa sabar dan syukur merupakan bagian daripada keimanan seorang hamba terhadap Allah. Dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Luqman ayat 31. Yang ketiga yaitu kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah. Dengan tadi, apabila kita bersyukur di waktu senggang dan juga bersabar di waktu kita susah, semuanya bernilai kebaikan. Tapi bagaimana? Tinggal bagaimana kita menyikapi kenikmatan dan musibah atau cobaan yang diberikan kepada kita. Bersyukurkah? Atau bersabarkah? Atau tidak? Nah, kemudian yang keempat, orang yang senantiasa ridho akan takdir Allah, hidupnya akan selalu nikmat. Dan yang kelima, orang yang tidak ridho akan takdir Allah akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah dan di akhirat mendapatkan siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa orang yang bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya, dan barang siapa kufur atas nikmatku maka aku akan azab ia dengan azab yang sangat pedih. Nah, dari sini kita bisa menilai atau memberikan ciri-ciri bahwa orang yang tidak ridho dengan takdir Allah akan selalu berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu kalau bahasa Jawanya yaitu sambat. Dan murka, selalu marah ketika ditimpa musibah. Sudah selalu berkeluh kesah, sudah marah-marah, dan di akhirat mendapatkan siksa. Apakah mau kita akan menjadi golongan orang yang seperti itu?
Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang keenam, yaitu syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah, Sang Pemberi nikmat. Orang yang syukur itu merupakan orang yang cinta terhadap Allah. Orang yang tidak syukur atas kenikmatan Allah berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isi kandungan yang ketujuh, yaitu orang yang bersyukur akan mempergunakan kenikmatannya dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah. Seperti contoh halnya, kita bersyukur atas nikmat yang kita berikan, atas rezeki yang kita diberikan, maka kita salurkan rezeki itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkan. Itu merupakan bagian atau salah satu contoh wujud syukur kita kepada Allah. Baiklah anak-anak, kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakara yang artinya berterima kasih. Bentuk master dari kalimat ini adalah syukur atau syukron yang artinya rasa terima kasih. Syukur dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah, bukan selain darinya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita mendapatkan makanan dari yang dimasakkan oleh orang tua kita misalkan, kita harus meyakini bahwa nikmat makanan itu berasal dari Allah melalui perantara orang tua yang memasakkan untuk kita. Jadi bisa dipahami ya, bahwa kesyukuran yang datangnya dari orang lain itu sebagai perantara Allah menyampaikan kenikmatan itu kepada kita. Bukan bahwa orang itu yang semata-mata memberi nikmat kepada kita, tetapi orang itu sebagai perantara kepada kita atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Contoh syukur dengan lisan ya alhamdulillah, atau mengatakan hal-hal yang baik-baik, berkata yang baik-baik, mengajak orang dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Kemudian syukur dengan jasmani adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Contoh anggota badan yang telah diberikan kepada kita, kenikmatan berupa mata, tangan, kaki, dan lain sebagainya, sudah selayaknya, sudah selazimnya kalau kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Mata misalkan, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Jika kita melihat yang tidak baik, mengucapkan istighfar dan tidak melihat hal itu lagi. Kaki kita gunakan untuk melangkah menuju kebaikan, pergi ke masjid, pergi ke sekolahan, pergi untuk bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, pada materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Satu hadis dulu, di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan sekarang ya, tapi dikumpulkannya menunggu informasi dari Pak Khalid. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.